Kak Baik, Tete. ya. Pak, izin ya, Pak. Baik, bisa dimulai, Mbak Alia? Sudah bisa, Ibu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nih, karena waktunya sudah waktu injury time kalau kerja ya, dan membuat kita semua sudah cukup lelah lah. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ilena Wangsari, Kasubag Pemupukan dan Proteksi Tanaman. Mohon izin untuk menyampaikan pada RM Siap ini terkait dengan digitalisasi dan psikologi kerja terintegrasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak BRM, Bapak-Bapak Kabak, eh, Bapak-Bapak Kasubag, kemudian Bapak Manajer, Askep, serta yang terutama ini narasumber sebelumnya itu Pak Bowo ini. Apa kabar Pak Bowo? Ini kebetulan saya dengan Pak Bowo ini satu angkatan dan kebetulan saya yang paling kecil jadi tertinggal ini. Tertinggal masih masih menikmati kerja di mana ya tadi kalau dulu kan tidak ada AI ya Pak Bowo ya. Tapi pada saat sekarang ini saya sudah merasakan dunia AI. Maka seperti yang disampaikan Pak Operation Head tadi, eh, karena kita perkembangan zaman dengan beberapa generasi, dan sekarang ini kita perlu mengupdate ilmu. Jadi eh, saya mengajak diri saya sendiri ini untuk menjadi pembelajar. Jadi judul dari digitalisasi yang di sini itu karena saya sangat tertarik dengan perkembangan zaman di era digital ini. Kemudian terkait dengan eh, tanaman, memang kita berkecimpung di dunia perkebunan, khususnya kelapa sawit. Ini kita harus membangun produktivitas yang terbaik. Dan juga karena kita juga pernah pada masa COVID yang membutuhkan ekstra eh, perlu psikologi kerja yang baik dan juga sebelumnya dan sekarang. Jadi saya juga sedikit mempelajari terkait dengan psikologi. Mungkin next, Mbak. Jadi kenapa saya memilih judul digitalisasi dan psikologi kerja terintegrasi ini? Memang di sini latar belakangnya memang eh, ini saya ambil sebenarnya dari beberapa pengembangan industri perkebunan saat ini itu menuntut menuntut kita untuk selalu lebih cepat, lebih tepat dan adaptif. Dan disinilah seperti digitalnya ini sangat membantu dalam dalam kita membuat data atau merumuskan eh, pemecahan solusi dengan lebih cepat. Namun eh, ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengan yang konvensional karena digitalisasi yang terkait dengan misalnya AI dan lain-lain itu sangat sistematis. Tidak ada sisi empatinya. Jadi dia tidak bisa merasakan bagaimana sih dalam dunia perkebunan itu eh, rasa-rasa dari kita sebagai karyawan. Jadi di sini kesiapan psikologis SDM itu dalam menerima perubahan itu perlu perlu kita
tingkatkan, ibaratnya dalam pola berpikir positif, komunikasi efektif, dan disiplin kerja, serta budaya dari kita selalu pembelajar lah. Jadi kita continuous learning. Makanya di sini budaya ini juga saya pelajari dari organizational behavior di psikologi, di mana Kak saya ambil juga dari bukunya Stephen Robin dan Timothy. Ini di sini kita membutuhkan itu agar tercipta produktivitas yang unggul dan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan. Jadi kita perlu mengintegrasikan tiga hal ini. Yang pertama, teknologi digital. Yang kedua, kompetensi teknis. Dan ketiga, kesehatan psikologis kerja. Mungkin next, Mbak. Jadi, memang ini harapan saya. Jadi, kalau setelah ini bisa meningkatkan, ibaratnya saya sendiri juga bisa eh, menyampaikan sedikit terkait pemahaman tentang digitalisasi di lingkungan kerja perkebunan. Kemudian ada juga kita perlu membangun kesadaran psikologis kerja, meningkatkan budaya belajar dan adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta mendorong kolaborasi kerja yang efektif, sehat, dan orientasinya adalah hasil. Dan ini tak lain dan tak bukan adalah mendukung transformasi budaya kerja di PTPN 4 Regional 7 untuk menuju perusahaan yang modern dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, mungkin sejalan dengan RM siap ini, kita perlu ibaratnya kan mempertahankan skill, kemudian mengupgrade skill, jadi merawat pengetahuan, menjaga keberlanjutan di sana. Jadi eh, harus dibagikan yang sedikit ilmu ini, kemudian ada pengalaman lah sedikit lah, mungkin lebih kita bisa sharing sebenarnya kalau diskusi beberapa pengalaman bisa memperkaya memperkaya dari ibaratnya pengetahuan-pengetahuan yang ada. Kemudian kita juga ada sejalan dengan RMI Siap ini transformasi budaya dimulai dari budaya belajar yang konsisten. Jadi sharing, inspiring, advancing together lah, yang sama-sama di samping bekerja kita juga terus belajar. Mungkin selanjutnya Mbak, ini tadi prolognya. Nah, untuk materinya sendiri dimulai dari apa itu digital. Jadi digitalisasi di perkebunan ini itu kan kita ada transformasi digital untuk perkebunan yang lebih efisien, kemudian transparan dan berdaya saing. Jadi pengertian digital sendiri adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pekerjaan sehingga aktivitas operasional menjadi lebih mudah dan terukur, lebih transparan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Di sini eh, sistem digital yang ada di kita sendiri itu kan banyak. Setiap divisi di HO selalu ibaratnya update ya, update memberikan aplikasi-aplikasi. Jadi ini contoh-contohnya ada The Farm, ada Sinusa, ada Agris, IPS. Kemudian kalau kita untuk surat menyurat kita tidak konvensional dengan elemen. Kemudian untuk absensi di lapangan bisa kita menggunakan SAPA, Palmco dan Palmstock. Masih banyak lagi seperti Erin dan lain-lain. Ini hanya contoh aja. Jadi eh, digitalisasi di perkebunan itu membantu kita untuk memonitor kegiatan misalnya pemupukan, kemudian ada rekap pekerjaan, pelaporan. Kemudian yang baru sekarang ada WPC nih yang barusan bapak-bapak kita eh, rapatkan kan di jam 2 tadi. Dan
ini sangat bermanfaat. Dengan adanya digitalisasi ini, itu mempercepat proses kerja, kemudian bisa mengurangi kesalahan manual atau human error, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian mempermudah monitoring juga, dan mendukung keputusan berbasis data. Jadi keputusan kita itu tidak asal, ibaratnya eh, hanya asal like and dislike, tapi berdasarkan data yang ada, yang terangkum dalam digitalisasi yang sudah ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian kita yang utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Mungkin next, Pak. Ini ada Pak Kabak, ini Pak Kabak Taman dengan Pak ini nih, Kabak Tekpol ini. Lanjut ya. Kemudian di psikologi dalam dunia kerja, di sini psikologi kerja itu apa sih, di psikologi kerja itu? Nah, psikologi kerja itu adalah pemahaman tentang perilaku, motivasi, mentalitas, dan hubungan antar individu dalam lingkungan kerja. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu, ini saya rangkum ini dari apa, psikologi itu, bahwa ada psikologi industri dan organisasi, bahwa faktor psikologi yang mempengaruhi produktivitas, yang pertama motivasi kerja, yang kedua itu ada stress management, mempengaruhi produktivitas juga, kemudian ada komunikasi, kepemimpinan, disiplin, adaptasi perubahan, mentalitas positif, dan juga teamwork. Jadi dengan memahami aspek-aspek yang saya sampaikan ini, kita dapat membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, produktif, demi kemajuan perkebunan PTPN 4 Regional 7. And next. Nah, di sini kan ada hubungan digitalisasi dengan psikologi di perusahaan perkebunan. Jadi teknologi maju, SDM-nya siap, perusahaan pasti insya Allah hebat dan diberkahi lah dengan eh, sistem-sistem kerja ter yang ibaratnya yang GCG lah, sehingga kita berkah juga dalam bekerja ini. Memang digitalisasi tanpa ke ini kan, misalnya kalau tadi Pak Bowo bilang pro dan kontra, ini salah satu ibaratnya merah dan hijau lah. Jadi kalau yang kontra ini, misalnya digitalisasi tanpa kesiapan mental, itu pasti akan menimbulkan satu, penolakan perubahan. Yang kedua, pasti ketakutan akan teknologi. Kemudian pasti kita, karena kita tidak ibaratnya kita defense tanpa resilience, ibaratnya kita defense itu kita bertahan dengan kondisi yang lama, sehingga kita nggak mau menerima aplikasi baru, kemudian kita tidak mengupgrade ilmu, jadi kita stres. Jadi kerjanya stres karena ini tidak bisa gitu. Kemudian eh, akan terjadi konflik komunikasi. Jadi ada kesalahpahaman, miskomunikasi, dan juga resisten antar tim. Kemudian di sini hal yang keempat ini akan menurunkan semangat kerja. Jadi diperlukanlah kesiapan psikologi sebagai kunci sukses digitalisasi. Jadi di sini sebaliknya nih, kalau teknologi tanpa kesiapan psikologi itu pasti akan perubahannya sulit, jadi hasilnya nggak optimal. Jadi teknologi plus kesiapan psikologi itu kita akan mendapatkan perubahan yang sukses dan kerja maksimal. Jika SDM siap secara psikologi, kita pasti akan adaptasinya lebih cepat gitu. Kolaborasi kita lebih meningkat, kemudian produksi kita naik. Kita nggak akan stres kerja. Kemudian ada budaya inovasi,
karena kita pembelajar, ibaratnya continuous learning yang sesuai yang disampaikan di awal itu, kita pasti akan meningkatkan, ibaratnya kita akan meningkatkan proses akan lebih efisien, hasil kerja lebih berkualitas. Dulu saya pernah dengan ibu di apa Dirkom ya waktu itu. Katanya kalau tidak kompeten maka kita akan inefisien. Kalau nggak kompeten kita akan sama aja dengan kita itu korupsi dan melakukan fraud karena kita tidak kita tidak me- menjaga menjaga hilangnya uang dari perusahaan kita. Kemudian di sini eh, yang budaya-budaya misalnya kita secara psikologi sudah siap, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Kita akan sanggup mencapai target daya saing kuat yang berkelanjutan. Eh, jadi cara membangun kesiapan psikologi itu kita ada komunikasi yang terbuka, ada pelatihan dan pendampingan, apresiasi dan dukungan, kemudian melibatkan SDM dalam proses perubahan dan juga membangun pola pikir. Nah, ini sih inline dengan program RM Siap ini dan juga bagian SDF ini Pak Heria ini timnya Pak Heria ini sudah ibaratnya memprogramkan salah satunya dengan warisan dan RM Siap ini. And next selanjutnya udah selesai. Oh, ada satu lagi. eh ini tantangan di lapangan. Jadi di lapangan, terutama perusahaan perkebunan, kebetulan eh, di sini saya juga di bagian tanaman itu juga ada tantangan teknis dan juga ada tantangan psikologis. Jadi untuk kawan-kawan nih di lapangan, dengan perkembangan industri perkebunan ini menuntut kita untuk terus beradaptasi eh, dan juga berinovasi. Jadi tidak kita pungkiri bahwa tantangan teknis seperti kurangnya pemahaman teknologi karena ada update-update yang baru, kita membutuhkan continuous learning. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pemahaman teknologi ini akan ibaratnya menjadi salah satu faktor lah. Kemudian yang kedua, adaptasi aplikasi baru. Seperti yang kita rasakan sekarang, aplikasi baru itu sangat banyak. Bahkan di bagian TI itu sampai merumuskan, ibaratnya, oh ini aplikasi apa aja sih kalau bisa yang sama dijadikan satu. Karena eh, masing-masing divisi semua berinovasi sehingga untuk kemajuan perusahaan, jadi kita ada yang teknologi-teknologi baru yang membutuhkan ibaratnya pembelajaran lagi. Kita harus menggunakannya dan membiasakan. Seperti dulu kita waktu HP kita belum Android, mungkin agak sulit untuk mainkan keypadnya kan. Karena kalau anak-anak sekarang tidak merasakan, tapi kalau untuk yang generasi ibaratnya mulai dari baby boomer, dari generasi X dan Y itu masih merasakan perkembangan yang teknologi ini. Jadi di sini pun kita ada keterbatasan jaringan infrastrukturnya. Ini menjadi faktor karena beda di kota dengan misalnya di kebun pelosok. Jadi kita perlu membangun juga infrastruktur yang ada. Nah, jangan segan-segan juga menginfokan bahwa di kebunnya itu atau di ini susah sinyal atau misalnya bagaimana supaya data ini bisa masuk update. Kadang-kadang seperti yang hal yang awal.
Sapa, oh tidak bisa langsung mengupload 11 ini untuk asisten tanamannya 11 yang diupload karena sinyal, tapi bisa disimpan. Nah, kemudian ada tantangan psikologis ini. Yang pertama adalah zona nyaman. Jadi zona nyaman ini juga membuat jadi sudahlah begini-begini aja sehingga tidak menjadi belajar. Kemudian ada juga takut salah, kemudian kita resisten terhadap perubahan, kurang percaya diri, dan komunikasi karena kita kan sekarang ada 4 generasi lah yang di sini. Jadi komunikasi itu lintas ini beda-beda. Jadi kadang-kadang perlu eh, mengintegrasikan cara berkomunikasi juga. Mungkin itu next. Mungkin lanjut Mbak Alia. Baik, Ibu, sebentar. Nah, ini salah satu ini ya apa? eh Mungkin karena animasi ya. Jadi agak ini kebetulan saya buat PPT ini juga dengan bantuan AI. Apa yang memang seperti ChatGPT, ada juga Dola, ada juga Gemini, Siri gitu. Itu bisa kita gunakan bisa untuk memperlancar pekerjaan kita. Walaupun sisakanlah sekian persen, ibaratnya 10% atau untuk tidak percaya. Untuk kita harus cross check juga. Tapi di sini kita juga bisa menjadikan AI ini sebagai asisten kita. Kita dan katanya kalau orang ahli itu pada saat saya pelatihan salah satu pelatihan kalau ahli itu kalau sudah melaksanakan atau menjalani hal itu berulang selama 10.000 kali atau selama 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Nah, lama kan kita menjadi ahli itu. Ternyata dengan bantuan si AI ini, kita bisa mengumpulkan. Saya dulu merasakan di bagian tanaman, saya mengutipi data statistik produksi itu bisa sebulan baru kelar. Misalnya statistik produksi 5 tahun yang terakhir, misalnya mulai dari eh, rotasnya bisa berbulan-bulan itu mengutipinnya. Tapi dengan bantuan ibaratnya digitalisasi dengan AI ini, itu kita bisa bisa menggunakan prompt yang detail, ibaratnya didudukkan dia sebagai ahli apa, itu bisa nanti memudahkan. Ini contohnya ini, saya dengan bahan-bahan yang ada saya masukkan nih, supaya menarik nih, saya masukkan bahwa dari beberapa apa pengalaman itu saya tuliskan di situ. Kemudian oh ini untuk menjawab tantangannya ini seperti ini seperti ini seperti ini. Tolong dibuatkan. Nah, ini saya pakai dengan gambar akhirnya muncul di sini. Jadi lebih memudahkan. Padahal dulu membuat PPT itu bisa seminggu. Ternyata sekarang cukup 5 menit aja udah jadi. Nah, jadi di sini dari pengalaman itu dan juga dari yang apa materi-materi atau misalnya dari yang saya himpun itu dari pekerjaan dan juga dari pengalaman itu ada solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan di perusahaan perkebunan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang utama kalau kita ingin percaya diri, kita harus menaikkan kompetensi kita, kemudian kita menurunkan kekurangan kita. Jadi, yang ketakutan-ketakutan salah, takut salah itu kita bisa eliminir dengan terus belajar. Jadi di sini
Belajar terus-menerus itu bisa sharing session, bisa pelatihan, bisa coaching, bisa juga diskusi lapangan. Dan itu semua itu kita jadikan budaya. Jadi kita ajak timnya untuk terus melakukan continuous learning. Kemudian mindset ini sejalan dengan itu kan kita grow mindset. Jadi kita berubah perubahan dengan peluang untuk berkembang. Kemudian di sini juga kita yang tidak bisa dilakukan oleh AI, tidak bisa dilakukan oleh yang sistem-sistem kekinian, itu adalah faktor manusia. Jadi kita humanize-nya itu kita dapatkan dari kolaborasi tim. Jadi teamwork ini itu tidak bisa mengalahkan eh, ibaratnya yang sistem-sistem digital. Jadi memang kelebihan tim ibaratnya kalau kerja sendiri itu pasti akan kalah. Superman akan kalah dengan super team. Maka di sini solusi yang harus kita lakukan itu adalah kolaborasi tim dengan saling bantu. Kalau saling membantu ini, kalau kebetulan skripsi saya terkait psikologi itu adalah UCB, Organizational Behavior apa jadi eh, jadi organisasi ibaratnya si SDM itu dengan rela hati itu melakukan membantu kawannya itu walaupun pekerjaan itu bukan job desk-nya. Nah, disitulah itu di situ di apa dalam penelitian itu meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Jadi dengan saling membantu itu kita akan membantu tim dan juga membentuk tim yang solid. Jadi kita tidak Superman, tidak bekerja sendiri dan juga di sini untuk kolaborasi tim itu kita perlu berbagi pengalaman. Jadi pengalaman itu tidak hanya pengalaman yang ada di job desk atau di depan matanya, tapi bisa pengalaman keluarga, bisa pengalaman hobi, bisa pengalaman olahraga, karena hidup kita harus kita jalankan itu dengan eh, penuh warna, ibaratnya lebih dinamis. Nah, dan yang poin keempat itu adalah walaupun kita ini ibaratnya kalau dikatakan siap, saya sendiri juga kalau dadak-dadakan dengan ini yang baru, itu pasti tidak siap. Tapi pemanfaatan teknologi yang sederhana seperti Excel itu untuk dunia kerja dimanapun tempatnya sepertinya butuh. Walaupun Bu, saya belum, saya kayaknya nggak, saya kan orang lapangan, saya nggak perlu lah ini Nek, serahkan ke yang lain. Tapi jika kita mau menjawab tantangan masa depan dimanapun berada, itu selain kita bekerja di bidangnya, kita juga perlu pemanfaatan teknologi yang sederhana seperti Excel, Google Sheet, dashboard, monitoring, aplikasi laporan kerja, ya, dan juga penggunaan kayak gadget yang efektif gitu. Karena kebetulan tadi kan ada jam 8.30 ada Dapembun juga. Dan nanti kalau misalnya yang pensiun nanti itu sekarang untuk update-nya supaya tetap mendapatkan manfaat setiap bulan itu perlu pakai aplikasi juga. Jadi harus mendaftarkan lewat aplikasi. Jadi di sini ada aplikasi yang ada di HP ini, misalnya di HP ini perlu perlu kita kuasai. Sekarang juga ada KTP digital dan itu kita harus melek juga. Kita juga BPJS kita kesehatan kita juga perlu
menggunakan mobile mobile di HP. Jadi m- mau di kebun, mau di kota, maupun di pelosok kita bisa menggunakan teknologi. Jadi keempat itu juga kita perlu eh, terus melaksanakan budaya kerja yang positif, disiplin, komunikatif, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Jadi inilah yang saya rangkum untuk menjadi solusi menjawab tantangan dari perusahaan perkebunan. Selanjutnya, nah kebetulan di sini saya sebagai Kasubag Pemupukan dan Proteksi Tanaman, saya akan sharing juga terkait peran dari bagian pemupukan dan proteksi tanaman. Memang kunci produktivitas, berkelanjutan, dan efisiensi kebun itu salah satunya di bagian tanaman, yaitu di pemupukan dan proteksi tanaman. Jadi, eh, di ini eh, tidak terlepas dari kantor regional, kantor HO, dan juga kebun, unit kebun. Jadi di sini sebagai bagian yang strategis di operasional kebun itu pemupukan, proteksi tanaman, dan juga kaitannya dengan digitalisasi serta psikologi kerja. Ini merupakan satu rangkaian yang bisa meningkatkan atau membangun protes yang tinggi dan berkelanjutan. Di subbak-subbak yang lain atau di bagian-bagian support bagian lainnya itu juga satu kesatuan biasanya eh, merangkaikan antara SDM, teknologi dan kompetensi itu akan membangun ini protas yang lebih tinggi. Jadi di sini peran dari bagian sub bagian pembukaan ini yang utama memang di sini kita menggunakan ibaratnya mengimplementasikan digital juga. Kalau dulu kalau dulu ini kata-kata yang kalau komunikasi dengan anak-anak muda itu paling anti. Kayaknya anak muda pasti akan krek kepalanya. Ah, ini jadul nih ngomong kalau dulu ya. Jadi yang yang jelas dulu sampai dengan sekarang itu ada ibaratnya dinamika yang rekam jejak yang luar biasa karena perubahan pola budaya, perubahan sistem kerja dengan adanya digital ini itu membuat kita lebih penuh lagi. Ibaratnya sinapsis dalam otak kita itu tambah penuh gitu. Kita mungkin mempunyai apa pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan update-update ini, pengalaman yang lampau dengan yang sekarang kalau dikombinkan, itu masih beririsan. Memang tidak serta-merta yang dulu itu bisa digunakan karena kemajuan zaman, tapi semangat dan jiwa ibaratnya untuk jiwa penyelesaian solusi itu masih tetap sama. Jadi di sini seperti monitoring realisasi pupuk, kalau di subbak pemupukan dan proteksi tanaman, kemudian ada evaluasi proteksi tanaman, kemudian rekap pekerjaan, kemudian ada itu yang didukung dengan psikolog
kerja ini semua itu adalah implementasi nyata di lapangan. Kalau kita cek and recheck, sekarang kan karena sudah masuk ke PTPN 4 regional 7, ibaratnya kita masuk ke grup PTPN 4 yang eh, terpenuhi lah semuanya dengan perencanaan, pengawasan itu kita harus berubah dengan satu kesatuan di ibaratnya entitas PTPN 4. Jadi kita nggak bisa diam melaksanakan yang lalu-lalu yang kita katakan baik, tapi kita juga perlu mengupgrade kesiapan mental kita, mengupgrade kompetensi kita itu untuk menyongsong dan bisa bergabung dengan PTPN 4 supaya bersinergi gitu. Di sini untuk yang di Subak Pemupukan dan Proteksi Tanaman sendiri, eh, mulai dari produktivitas, biaya, kualitas, dan keberlanjutan itu perlu kita jadikan titik dasar. Ibaratnya selain ini juga di bagian-bagian lain itu bisa berintegrasi supaya bisa mensupport protes yang lebih tinggi. Kemudian next, Mbak. Sebentar ya, Ibu. Izin Bu, PPT sudah tampil kembali. Ya, ini selanjutnya penting untuk SDM perkebunan. Ini saya rangkum dengan SMART, yaitu sinergi, itu kolaborasi antar bagian, nggak hanya bagian aja, bagian dan juga kebun. Di kebun juga, kebun itu juga di beberapa bidang, tanaman, teknik, keuangan, SDM, kemudian PTI, itu perlu berkolaborasi dengan baik. Kemudian eh, smart, ibaratnya yang M-nya itu modern, kita juga harus update, ibaratnya adaptif terhadap teknologi. Kemudian aktif belajar sejalan dengan continuous learning. Nah, di sini juga perlu bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau responsible dan juga eh, kita siap berubah menuju yang lebih baik atau transformation, ibaratnya transformasi. Jadi SDM hebat, perkebunan kuat, masa depan hebat. Ini tagline ini ya memang yang menjadi tujuan lah, ibaratnya kita perlu perlu membangun masa depan yang hebat, ibaratnya mimpi yang harus jadi kenyataan. Selanjutnya, ah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait digitalisasi. Jadi di sini saya meringkas dalam kesimpulan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan dalam transformasi perkebunan modern. Jadi teknologi itu harus diimbangi dengan kesiapan mental dan psikologi kerja yang sehat. Jadi tanpa kesiapan mental itu teknologi ini tidak bisa kita adopt dengan cepat. Kemudian di sini produktivitas terbaik itu tercipta dari kombinasi kompetensi teknis, teknologi itu sendiri, dan juga karakter SDM yang unggul.
Yang keempat itu budaya belajar berkelanjutan itu menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Jadi di RM siap menjadi wadah berbagi ilmu untuk menciptakan insan perkebunan yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Jadi eh, tagline lainnya juga bersama dengan ilmu, teknologi, dan karakter unggul, kita wujudkan perkebunan Indonesia yang maju, berkelanjutan, dan mendunia. Ini kebetulan kan Palmco katanya eh, perusahaan yang terbesar di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, jadi saya ibaratnya closing statement dari akhir yang materi yang saya sampaikan ini bahwa teknologi itu mempercepat pekerjaan, tetapi mindset dan karakter manusialah yang menentukan keberhasilan. Kebetulan ini saya ambil dari salah satu ini ya, apa itu dari ininya ibaratnya dari buku psikologi yang saya baca yaitu Stephen Robbins and Timothy Judge itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang apa kurang berkenan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri mungkin ini saya serahkan kembali ke Mbak Alia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilen yang telah berbagi